Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detika Melinda dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja praktek yang berjudul Efisiensi Sumber Dana pada PT Eri Kings Bersama. Kerja praktek adalah salah satu mata kuliah wajib program studi berupa kegiatan penempatan praktek kerja mahasiswa untuk memberi wawasan mengenai penempatan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. Mahasiswa mempraktekkan kemampuan dan pengetahuannya dalam menganalisis permasalahan terkait bidang ilmu program studi yang terjadi di dunia kerja atau usaha. Mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi keilmuan berbasis teknologi, dan kontribusi dalam membantu memecahkan masalah di perusahaan atau instansi. Berkaitan dengan latar belakang di atas, saya selaku mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang tahun 2018 memilih PT Eri Kings Bersama sebagai tempat kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan di PT Eri Kings Bersama merupakan salah satu cabang dari PT Jasa Kawan Indonesia yang beralamat di Grand Taruna, Klaster Mula Warman nomor 17, Desa Sukamakmur, Teluk Jambe Timur. Adapun kedudukan penulis dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah bagian entertainment, di mana dibimbing oleh Bapak Michael Alamswit sebagai manajer produksi. Agar koordinasi antara pelaksanaan kerja dan perusahaan berjalan dengan baik, maka ditentukanlah waktu pelaksanaan kerja praktek selama 3 bulan, dimulai dari tanggal 3 Februari sampai 30 April 2021. Gambaran umum perusahaan. Di sini terdapat logo perusahaan. PT Eri Kings Bersama merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Jasa Kawan Indonesia yang berdiri pada tanggal 1 Januari 2013. PT Jasa Kawan Indonesia adalah holding company yang bergerak di sektor jasa properti, transportasi, distribusi, konveksi, media dan entertainment, dan food. PT Jasa Kawan Indonesia juga merupakan bagian dari solusi bisnis di Indonesia yang akan mewujudkan impian para investor dari dalam maupun luar negeri dalam mengembangkan jasa properti, transportasi, dan distribusi. PT Jasa Kawan Indonesia sampai saat ini sudah mempunyai 12 anak perusahaan. Salah satunya yaitu PT Eri Kings Bersama yang berdiri pada bulan Mei 2020 dan bergerak di bidang entertainment. PT Eri Kings Bersama mempunyai channel YouTube yang bernama Eri Kings. Bukan hanya channel YouTube, tetapi menerima pemotretan dan event organizer. Tinjauan pustaka. Menurut Haris Nurdiansyah dan Robi Saifur Rahman, pada tahun 2019, manajemen adalah rangkaian-rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditargetkan melalui memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Manajemen keuangan adalah bidang manajemen bisnis yang ditunjukkan untuk menggunakan modal secara bijaksana dan seleksi yang sesama dari sumber modal untuk memungkinkan unit pengeluaran untuk bergerak ke arah mencapai tujuannya. Menurut Mulyanti pada tahun 2017. Menurut Sutrisno pada tahun 2013, sumber dana adalah dana yang dihasilkan untuk dipakai membiayai operasi perusahaan dan uktul investasi ataupun keperluan lainnya. Tujuan dan metode. Untuk tujuan pelaksanaan kerja praktek adalah
untuk mengetahui sumber dana yang dipakai pada PT Eriking Bersama. Untuk metodenya, penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library resource, dan terkait dengan pelaksanaan KP atau kerja praktek. Di sini terdapat tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama, melakukan penginputan absensi. Yang kedua, melakukan editing video. Yang ketiga, mencari informasi tentang sumber dana. Yang keempat, mengikuti proses syuting. Kelima, menginput data pengeluaran kebutuhan kantor. Keenam, mengikuti kegiatan syuting di luar. Ketujuh, menyiapkan peralatan syuting. Uraian pelaksanaan kerja praktek. Di sini terdapat tugas utama yaitu efisiensi sumber dana. Untuk memperoleh informasi tentang sumber dana, saya mendapatkan informasi dari Bapak Oki. Berhubung saya tidak ditempatkan di bagian keuangan karena perusahaan tidak membutuhkan anak magang. Dengan itu, informasi yang didapatkan sumber dana pada PT Eriking Bersama termasuk ke dalam sumber dana internal karena sumber dana yang didapatkan diberikan langsung oleh CEO. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama, melakukan penginputan absensi. Sebelum pengambilan data absensi. Selanjutnya ada tugas pendukung. Yang pertama, melakukan penginputan absensi. Sebelumnya, mengambil data absensi terlebih dahulu dari fingerprint, dipindahkan ke flashdisk, lalu direkap melalui Excel sesuai dengan nama karyawan masuk atau tidaknya dalam bekerja. Yang kedua, melakukan editing video. Dalam proses editing video, diberi tugas untuk memotong video hasil syuting sebelum diedit untuk diupload ke YouTube. Yang ketiga, mengikuti proses syuting. Dalam setiap minggu sudah teragendakan proses syuting apa saja yang akan dilakukan. Pada beberapa waktu ikut serta dalam proses syuting tersebut. Yang keempat, menginput data pengeluaran kantor. Biasanya menginput pengeluaran saat syuting. Yang kelima, mengikuti proses syuting di luar. Dalam proses syuting di luar bersamaan dengan berjalannya proses syuting dilaksanakan juga mengecek bagaimana para pemain bola Karawang United berlatih di Stadion Singa Perbangsa Karawang dan kegiatan lainnya yaitu syuting untuk channel YouTube. Yang keenam, menyiapkan peralatan syuting. Sebelum melakukan proses syuting disarankan oleh pembimbing untuk menyiapkan peralatan syuting berupa kamera, lensa, audio, dan yang lainnya. Permasalahan dan solusi. Permasalahannya yaitu yang ditemukan pada PT Eriking Bersama ini adalah belum menerapkannya pencatatan sumber dana yang masuk secara rinci melalui aplikasi. Pencatatannya masih manual, yaitu dengan ditulis di kertas dengan format seadanya. Dan penyimpanan berkas tersebut tidak rapi, dengan kata lain berantakan. Sehingga jika dibutuhkan harus mencari terlebih dahulu, serta belum adanya sumber dana yang masuk dari pihak lain, karena sumber dana yang saat ini masih bersumber dari CEO. Solusinya, sebaiknya pihak keuangan perusahaan harus mengganti prosedur pencatatan sumber dana tersebut dan menyediakan aplikasi atau format pencatatan sumber dana agar setiap sumber dana yang masuk dapat terdata dengan rinci dan rapi. Sebaiknya perusahaan juga dapat mendapatkan sumber dana dari pihak lain, karena dengan adanya sumber dana dari pihak lain, bidang usahanya akan lebih berkembang dan dapat mengimbang pada pemasukan perusahaan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang dilaksanakan selama 3 bulan di PT Eriking Bersama, penulis mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sumber dana. Sumber dana merupakan bagian paling penting yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, di mana dana merupakan aliran darah untuk perusahaan yang membuat perusahaan bisa berjalan, dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya. Berdasarkan uraian yang telah ditulis di atas,
maka penulis dapat mengambil keputusan bahwa sumber dana di PT Riking Bersama masih kurang efektif karena dapat dilihat pada proses pencatatan sumber dana tersebut yang diterima tidak tertata rapih sehingga menyebabkan keliruan pada proses penginputannya. Saran bagi PT Riking Bersama harus lebih teliti dalam hal manajemen keuangan. Harus diadakannya pengawasan agar tidak adanya keliruan dalam permasalahan Untuk saran bagi PT Riking Bersama yaitu harus lebih teliti dalam hal manajemen keuangan. Harus diadakannya pengawasan agar tidak adanya keliruan dalam masalah keuangan. Harus lebih disiplin dalam hal waktu dan harus lebih semangat dalam membuat konten YouTube. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang yaitu sebaiknya memiliki kerjasama dengan perusahaan atau instansi pemerintah agar berjalin hubungan baik. Ketika ada proses kerja praktek bisa bekerja sama. Saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang yaitu sebaiknya memiliki kerjasama dengan perusahaan atau instansi pemerintah agar berjalan hubungan baik. Ketika ada proses kerja praktek bisa bekerja sama dengan universitas. Terus, menjaga hubungan baik dengan perusahaan atau instansi pemerintah agar dapat memudahkan ketika lulus mudah dalam memasuki dunia kerja. Di sini terdapat foto dan video pelaksanaan kerja praktek selama 3 bulan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.